Dua bersaudara duduk istirahat di dalam mobil. Terdengar teriakan minta tolong dari padang rumput tinggi. Tolong. Becky berbelas kasihan ingin masuk menolong. Karena suaranya terdengar seperti anak kecil. Anak kecil berkata, dia tersesat di dalam, tidak bisa keluar. Sudah beberapa hari di dalam. Tetapi suara anak kecil dekat dengan mereka. Carl bertanya, apakah kamu bisa melihat jalan? Anak kecil berkata, apapun tidak kelihatan. Tanpa berpikir panjang Carl langsung masuk ke dalam. Dan rumput ini, jika masuk, jangan berpikir untuk keluar. Becky juga ikut belakangnya. Kemudian dia langsung telepon polisi. Tetapi semakin jalan masuk, sinyal ponsel semakin lemah. Cepat sekali sinyalnya terputus. Saat Becky mengangkat kepala, Carl sudah hilang. Di saat ini Carl menyadari, orang di belakang sudah tiada. Dia memanggil Becky. Becky juga bisa mendengarkannya. Tetapi keduanya terus saling cari. Tetap tidak bisa saling ketemu. Dan suara mereka, kadang muncul dari sebelah kiri kadang dari sebelah kanan. Carl menyadari, padang rumput ini sedikit aneh. Dia harus ketemu dengan Becky dulu. Baru tolong anak kecil itu. Becky punya sebuah ide. Mereka bisa berhitung melompat pada waktu yang sama. Maka badan akan lebih tinggi dari padang rumput. Melihat lokasi satu sama lain. Tetapi saat melompat kedua kalinya, Becky terkejut. Jarak mereka berdua menjadi semakin jauh. Mereka berdua tidak ada yang pindah tempat. Tetapi jaraknya malah jadi jauh. Carl menjadi cemas. Dia berlari ke arah Becky. Tetapi saat tidak memperhatikan, terpeleset. Di lantai lumpur hitam semua. Di sampingnya ada anjing yang sudah membusuk. Apa maksud petanda ini? Anjing pun tidak bisa keluar dari sini. Sekarang hari sudah semakin gelap. Saat ini, muncul seorang pria di samping Becky. Pria ini berkata, saya adalah ayah dari anak kecil itu. Berkata bahwa dia dapat membawanya keluar. Becky tidak percaya. Jika kamu tahu bagaimana cara keluarnya, kenapa masih tersesat di sini? Pria itu berkata bahwa istri dan anaknya juga tersesat di sini. Dia masuk untuk mencari mereka. Dengan kurang percaya, Becky mengikuti pria ini. Dan di bagian Carl, dia juga bertemu dengan anak kecil yang minta tolong itu. Anak kecil berkata, padang rumput ini bisa bergerak, tetapi tidak bisa memindahkan mayat. Carl tercengang, bertanya padanya, apakah kamu sengaja menyebabkan kami masuk? Anak kecil itu tidak langsung menjawab. Hanya berkata, kami sekeluarga juga mendengar teriakan tolong dari seorang pria. Makanya masuk. Kemudian tidak bisa keluar lagi. Carl dibawa ke depan batu. Anak itu berkata padanya hal yang terjadi di padang rumput ini. Semua diketahui batu ini. Jika menyentuhnya, mungkin akan tahu di mana adikmu. Carl percaya. Tetapi saat dia mau menyentuh, terdengar suara Becky dari belakangnya. Dia berhenti sejenak, masuk lagi ke dalam padang rumput. Hari berikutnya, seorang pria bertopi, saat melihat mobil Carl, menghentikan mobilnya di jalan. Orang ini adalah adik iparnya Carl. Karena dalam waktu yang lama tidak bisa hubungi pacarnya, sepanjang jalan menanyakan keberadaannya. Sekarang sudah ketemu mobilnya. Orangnya pasti ada di sekitar. Di sini ada detail kecil yang bisa dilihat. Mobilnya sudah tertutup debu. Padahal kakak beradik masuk ke dalam padang rumput baru satu malam. Kemudian pria bertopi menemukan sebuah buku. Mungkin pacarnya ada di padang rumput depan ini. Dia jalan masuk dengan hati-hati, dan membuat tanda di sepanjang jalan. Tetapi yang aneh adalah, pria bertopi baru pergi, rumputnya langsung lepaskan diri. Seperti orang lain yang masuk ke padang rumput, pria bertopi juga tidak dapat keluar. Malam harinya, dia juga ketemu anak kecil itu. Tetapi pria bertopi terkejut saat anak kecil itu mulai bicara. Dia menyebut nama pria bertopi, dan bilang, apakah kamu tidak kenal saya lagi? Pria bertopi bingung. Dia memang tidak kenal, dan juga tidak peduli siapa anak kecil itu. Sekarang hanya ingin mencari pacarnya. Kemudian keluar, anak kecil berhenti sejenak, membawa dia ke depan sebuah mayat, yaitu pacarnya. Kemudian anak kecil itu menghilang. Ketika pria bertopi itu sadar kembali, langit sudah terang. Dia menemukan kalung pacarnya di dalam baju. Tidak ada waktu untuk bersedih. Sekarang hal yang paling penting adalah bagaimana keluar dari sini. Saat ini, terdengar suara berbicara dari jarak dekat. Dia berteriak minta tolong, dan di luar padang rumput, adalah anak kecil itu. Anak kecil itu mendengar teriakan, langsung membawa anjing peliharaan masuk ke dalam padang rumput. Orang tuanya juga ikut di belakang.
Kemudian seperti yang kita semua pikirkan, mereka semua tersesat di dalam padang rumput. Keesokan harinya, Carl dan Becky melewati sini. Mendengar ada anak kecil yang teriak minta tolong, mereka berdua langsung masuk ke dalam padang rumput. Kembali lagi ke adegan pertama film dimulai. Sangat jelas, ini adalah pemutaran yang baru lagi. Tetapi di padang rumput kali ini, mereka mendengar suara pria bertopi. Walaupun tidak tahu kenapa mereka juga di sini, tetapi hal yang paling penting adalah ketemu dulu. Anak kecil, dua bersaudara, dan pria bertopi akhirnya bersama. Carl mengatakan mereka melewati sini 2 hari lalu. Masuk karena mendengar suara minta tolong anak kecil. Tidak, kalian sudah pergi selama 2 bulan. Tetapi ini tidak penting. Intinya adalah bagaimana keluar. Pria bertopi membiarkan anak kecil duduk di bahunya, sehingga bisa lebih tinggi dari padang rumputnya. Memang benar, anak kecil melihat gereja yang tidak jauh darinya. Semuanya mulai berjalan ke arah sana, tetapi belum jalan jauh. Perut Becky sakit. Dia jatuh pingsan. Saat ini, ayah dari anak kecil muncul, menolong dan membangunkan dia. Semuanya sudah siap. Ketika mau jalan lagi, anak kecil dengan takut menyadari, gereja yang tadi itu hilang. Mereka hanya bisa jalan mengikuti ayahnya. Karena ayahnya terus berkata, dia tahu bagaimana keluar, tetapi ini bukan jalan untuk keluar. Ayahnya membawa mereka ke depan batu besar. Dia bilang hanya perlu meletakkan tangan di atas batu, maka bisa menemukan jalan keluar. Atas bujukannya, Carl percaya. Tetapi dia baru mau menyentuh. Seseorang berlari keluar dari padang rumput. Ibu anak kecil. Dia berkata, ayahnya sudah meninggal. Orang ini bukan ayahnya. Semua harus berjauh dari dia. Mungkin ini adalah indera ke-6 wanita. Becky juga merasa orang ini bermasalah. Ayahnya masih mencoba menggoda mereka untuk menyentuh batu. Tetapi sudah tidak ada yang percaya perkataannya. Dengan marah, dia tarik istrinya, memecahkan kepalanya. Mereka semua langsung berlari, sembunyi di dalam sebuah gudang. Di atap gudang, bisa melihat gereja di luar padang rumput. Tetapi padang rumput ini seperti labirin. Sama sekali tidak bisa keluar. Saat ini mereka melihat seekor anjing masuk ke dalam padang rumput. Kemudian langsung dipindahkan ke jalan raya. Sepertinya di sini adalah jalan masuk ke dimensi lain. Padahal sudah ketemu hal yang baik. Tetapi pria bertopi tidak berdiri stabil, dan terjatuh. Tidak sempat menolong dia, karena ayah anak kecil sudah mengejar ke atas. Mereka hanya bisa tinggalkan pria bertopi dan pergi dari sini. Ayah anak kecil terus mengejar, menjatuhkan Carl, kemudian mencekik lehernya. Kita bisa lihat di dalam layar. Bukan hanya satu mayat Carl saja. Kelihatannya adegan ini sudah terjadi berulang kali. Di sisi lain, pria bertopi ini masih hidup. Tadi hanya jatuh pingsan. Ketika dia ketemu pacarnya, dia menyadari bahwa anak di perut pacarnya sudah tiada. Apa yang terjadi selama ini, tidak ada yang tahu. Anak kecil di samping berkata, semua ini karena ulah ayahnya. Kita akan terus dikejar dia. Sangat cepat, ayah anak kecil muncul lagi. Dia menjatuhkan pria bertopi dulu. Kemudian menangkap anak kecil dan memaksanya sentuh batu. Ayah anak kecil itu sudah dikendali penuh oleh batu. Misi dia adalah membuat semua orang menyentuh batu. Karena jika tersentuh batunya, maka akan menjadi bonekanya, dikendalikan oleh batu. Saat ini, Becky sudah sadar. Dia bangun dan menusuk mata ayah anak kecil. Pria bertopi mengambil kesempatan dan mencekik dia. Tetapi setelah semuanya berakhir, tubuh Becky sudah dingin. Pria bertopi dengan sedih melihat batu di belakang. Ingin memutar kembali waktu, hanya bisa mengandalkannya. Tetapi jika menyentuhnya, maka selamanya tidak akan bisa keluar. Kelebihannya, semua denah padang rumput akan muncul di otaknya. Pantas saja ayah anak itu bisa mudah mencari mereka. Rencana pria bertopi adalah sebelum kesadarannya hilang total. Dia mau mengeluarkan anak kecil itu dahulu. Menyuruhnya mencegah orang di putaran berikut agar tidak masuk ke padang rumput. Ketika anak kecil membuka mata, yang dilihat adalah jalan raya. Ini adalah sebuah putaran baru lagi. Dua bersaudara mendengar teriakan minta tolong, ingin masuk ke padang rumput. Tetapi kali ini, anak kecil itu berhasil mencegah mereka. Terakhir mereka mengendarai mobil, dan pergi dari sini. Tetapi pria bertopi terjebak selamanya di dalam. Film berakhir sampai di sini. Jika pilih salah satu, saya merasa In the Tall Grass lebih seru dibanding Triangle. Saya adalah Rob. Kita ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.